Ya, begini, pada tahun itu kita merasakan rasanya sebagai pekerja seni, kemudian saya masih sekolah pada saat itu ya, masih kuliah, sudah bisa merasakan kita seperti sulit bergerak dan pasti sulit hidup juga. Coba pada saat itu kita mau kerja di mana kalau seandainya selesai bisa menyelesaikan sekolah, udah nggak punya gambaran. Mau jadi seniman patung lagi, saya akan milih patung. Risikonya kayak apa itu? Ya seniman lebih populer pada saat itu seni lukis saja sulit hidup juga. Ya, yang agak gampang kan pada saat itu desain. Sudah mulai agak gampang, interior segala macam, mulai orang-orang tuh ingin punya rumah yang interiornya bagus dan sebagainya. Tapi sebagai pematung nggak laku. Nah dari situ kita harus putar otak. Kebetulan ada ajakan sama teman-teman kita yang merasa senasib itu, kita gabung dengan gerakan seni rupa baru. Karena kan pada saat itu kita soal-soal mau pamerannya susah. Oh, belum pantas katanya pameran kan gitu. Selalu kita jadi takut juga gitu loh ya. Nah suatu saat nekat lah tuh. Ya di situ kan wajib menggebu-gebu lah. Ya saya sebenarnya ikut-ikut aja lah. Tapi kita sudah punya suatu konsep bahwa seni itu tidak boleh dibatasi oleh apapun, apalagi dengan kaidah-kaidah itu. Gak boleh. Seni merupakan suatu alat untuk berekspresi sebebas-bebasnya. Tapi kita kan sudah dilahirkan dengan moral-moral. Ya, sebagai orang Indonesia kita udah tahu ini pantas, ini tidak gitu loh. Gak usah diajarin lah. Ya. Pada saat itu, tahun itu kan seni-seni abstrak, formalisme gitu tuh kan masuk ke Indonesia. Ya tentu yang bawa ada dosen-dosen kita yang pernah belajar di luar dan sebagainya. Sedangkan saya orang Bali membawa seni realis. Jangan salah, Bali itu tidak mengenal realisme loh. Jangan salah tuh, orang melihat patung-patung menuju maunya realis, tapi dia bukan realis. Saya datang dengan realis, saya selalu dijuluki dasar Bali loh katanya gitu. Tapi saya merasa bukan begitu. Saya adalah saya gitu. Realisme saya itu seperti saya itu. Tapi ya kita kan mahasiswa. Mau diskusi apa lawan yang hebat-hebat itu kan nggak ada artinya. Nah di sini kita bergabung dengan teman-teman seni rupa baru. Nah kita merasa dapat support, masing-masing support kan. Wah kita nekat-nekat aja. Yang lucunya pada saat itu malah kita diundang ke luar negeri pameran apa gitu ya. Terus yang sponsori juga hebat-hebat itu, ya. Kita disponsori, wah hebat lah gitu loh, ya. Nah kenapa? Ternyata di luar juga ada pergolakan yang sama, ya. Yang sama, mungkin di Eropa tuh arsitek-arsitek juga bergerak, kan dari Polo Function berubah gitu kan. Ini sangat berpengaruh di kita, termasuk di seni juga. Ya, di seni seni patung itu. Maka dari itu kita lihat goresan-goresan yang sederhana gitu kan. Itu kan salah satu pengaruhnya kurang lebih ya. Membuat simple dan sebagainya. Sophisticated itu hampir nggak ada. Kita lihat itu ya. Jadi saya melihat malah seni itu harus tidak terjangkau oleh orang umum tuh. Gimana bisa begini gitu loh. Ya. Nah ini yang kita yang kita punya saya itu artinya itu yang kita perlihatkan. Jadi kalau seni itu kalau kan banyak tuh, wah kalau gini-gini aja kita bisa nih ya, kan banyak gitu dikomentar karya saya. Saya harapkan orang tidak berpikir seperti itu, tidak berkomentar seperti itu. Orang tuh harus, aduh kok bisa begini, gimana caranya ya? Nah harusnya sampai demikian, nggak mudah-mudah aja, nggak berlomba sekedar ide. Ya. Pada saat itulah kita ingin menjadi orang yang punya originalitas. Karena saya lihat originalitas ini semua orang memiliki sebenarnya. Kalau dia bisa menepis pengaruh-pengaruh, ya. Tapi kan pada saat yang namanya mode gitu ya, tiba-tiba kita kok seneng pakai gitu loh. Kita nggak tahu loh siapa yang mempengaruhi kita. Kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi kita udah seneng aja gitu loh. Nah di seni itu tidak boleh begitu. Seni itu harus dia sendiri memperlihatkan dirinya, jati dirinya, walaupun di tengah-tengah gelombang sekarang ini ada gelombang pengaruh. Gak bisa, jarang orang bisa terhindar dari pengaruh itu. Medsos itu siapa yang bisa menghindar?
ini meyakinkan tadi itu kita mempunyai pandangan yang sama bahwa seni itu seperti yang saya katakan tadi, seni itu harus punya kebebasan, tidak boleh dikekang-kekang, tidak boleh ada seperti matematik itu nggak bisa. Ya, seni itu harus ada kelonggaran-kelonggaran yang luar biasa. Karena nasibnya juga dia akan ngambil gitu. Seniman itu kan nanti pertaruhannya kan nasibnya. Kalau Anda ngambil jurusan lain kan sudah ada. Mau kerja di Pemda bisa, kerja di situ bisa. Kalau kami kerja di mana? Jadi kami, nah saya ini ya terutama sangat percaya bahwa kita ini memang sudah diberikan bakat. Bakat yang sebenarnya tidak sama dengan teman kita yang lain. Tidak bisa. Ini orang kita, nih, orang Indonesia berkarya seperti ini. Itu yang menjadi kemiripan nasional yang kita sebut identitas nasional. Tapi seni haruslah menjadi identitas dirinya, si senimannya. Bukan membawa identitas nasional, tapi identitas diri kita. Itu ada bedanya. Maka dari itu, berjuang untuk menjadi orisinil itu tidak mudah. Dewasa ini, kalau saya masih ada untungnya. Medsos tidak segalak sekarang. Gitu. Untuk menjadi orisinil itu agak mudah gitu. Tapi tetap harus ingat, kalau kita berpatokan pada seni laku dan tidak laku, kalau James Sebuangkat nyebutnya itu seni ekonomi. Ada seni ekonomi, ada arsitek ekonomi, ditentukan oleh bohir gitu. Kalau kita ditentukan oleh galeri, ya cilaka. Tapi kalau berani, ya ada risikonya. Kalau nggak laku, ya matilah. Seniman kan harus makan. Gitu. Jadi artinya apa? Kita tidak memiliki infrastruktur. Memang ada baiknya juga. Seniman kita ini fighter. Ya. Mau ada duit, nggak ada duit, kerja. Ya kan? Kalau dulu sulit jadi pacar. Benar nggak? Ya, karena dipelototin, itu pacar kamu di mana, rambut gondrong gitu. Zaman dulu gitu kan? Apa itu seni rupa? Wah, masa depannya suram nih. Ya udah pasti gitu. Ya. Nah ini kita tantangannya banyak. Satu, kita nggak ada tadi itu. Kayak di barat tuh infrastrukturnya kan kuat banget. Galeri, museum, bahkan pemerintahnya ngatur. Bayangkan tuh. Pokoknya hari Minggu seperti di Jerman tuh, mall ditutup. Mall ditutup hari Minggu. Supaya orang lari ke museum. Dipaksa itu. Ya, jadi kamu harus ngargai ini gitu loh. Di kita kan nggak. Ditutup, diprotes sama yang punya mall nanti. Itu. Jadi kesadaran intelektual kita belum sampai di sana. Kita harus jujur lah. Ya kita mana? Sebenarnya punya galeri nasional seniman kita banyak sekali bagus-bagus. Perlu tempat yang wah lah gitu ya. Supaya naik nilainya itu. Bukan nilai karena harganya, tapi apa ya? Ya value dari karya itu. Bahwa negara nih menghargai. Ya memang sekarang permasalahannya kan ada juga, bukan pemerintah aja, masyarakat tertentu kan anti seni. Bener nggak? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah, susah juga gitu loh. Ya. Nah siapa yang memerintah kita kan nggak tahu. Makanya saya buat ini. Ya, buat ini, kalau nggak buat ini, no art ini, saya kira sulit napas saya. Di mana saya pameran?